Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas manufakturing sediaan steril, mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Novita Putri Widiawati, Husnul Hikmah, Afifah Novitasari, Adila Fitriana, dan Hana Trisna Andini. Standar ruang bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Standar yang digunakan pada ruang bersih dalam industri farmasi yang memproduksi sediaan steril mengikuti ISO 14644-1 2015 serta CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Standar tersebut mencangkup yang pertama, tingkat kebersihan udara atau operasional dan non-operasional. Yang kedua, batasan cemaran mikroba. Yang ketiga, personalia. Dan yang keempat, ruang atau fasilitas. Klasifikasi ruang bersih atau clean rooms menurut CPOB 2018. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan EN ISO 14644-1. Klasifikasi hendaklah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Yang pertama, jumlah maksimum partikular udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan adalah sebagai berikut. Untuk kelas A, untuk tujuan klasifikasi, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Klasifikasi partikular udara adalah ISO 4.8 ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5,0 mikrometer. Untuk kelas B, klasifikasi partikular udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Kelas C, klasifikasi partikular udara adalah ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Kelas D, klasifikasi partikular udara adalah ISO 8. Untuk tujuan klasifikasi, metodologi EN atau ISO 14644-1 menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan terkait serta metode untuk mengevaluasi. Yang kedua, untuk tujuan klasifikasi hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel, karena yang akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5 mikrometer apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang panjang. Pada sistem aliran udara unidirectional, hendaklah digunakan sampel heat isokinetis. Yang ketiga, klasifikasi saat operasional dapat dilakukan selama kegiatan rutin, proses simulasi, atau selama pelaksanaan media field, karena diperlukan simulasi pada kasus terburuk untuk tujuan klasifikasi ini. The International Organization for Standardization 14644-2 memberikan informasi tentang cara melakukan pengujian untuk membuktikan pencapaian secara berkesinambungan klasifikasi kebersihan yang ditetapkan. Selanjutnya, klasifikasi partikel minimum yang diizinkan. Di sini sudah terdapat tabel. Yang pertama itu hygiene zoning terbagi menjadi 5, yaitu A, B, C, D, dan E.
Kelas selanjutnya tuh kelas di Hygiene A itu nilainya 100, B 100, C 10.000, D 100.000, dan E UC atau yang disebut unclassified. Untuk jumlah partikel dengan satuan meter kubik itu terbagi menjadi dua, non-operasional dan operasional. Untuk keduanya terbagi lagi ukurannya menjadi dua, ada yang 0,5 mikrometer dan ada yang 5 mikrometer. Untuk non-operasional dengan ukuran 0,5 mikrometer di Hygiene A itu nilainya kurang dari sama dengan 3520, yang B kurang dari sama dengan 3520, yang C kurang dari sama dengan 352.000, yang D kurang dari sama dengan 3.520.000, yang E NS atau yang disebut non-specification. Untuk ukuran 5 mikrometer untuk Hygiene A kurang dari sama dengan 20, yang B kurang dari sama dengan 29, yang C kurang dari sama dengan 2.900, yang D kurang dari sama dengan 29.000, dan yang E NS. Untuk operasional sendiri yang ukurannya 0,5 mikrometer di Hygiene A kurang dari sama dengan 3.520, yang B kurang dari sama dengan 352.000, yang C kurang dari sama dengan 3.520.000, yang D NS, yang E NS. Untuk ukuran 5 mikrometer di Hygiene A kurang dari sama dengan 20, yang B kurang dari sama dengan 2.900, yang C kurang dari sama dengan 29.000, yang D NS, dan yang E NS. Selanjutnya, kegunaan ruangan dalam proses produksi sediaan steril. Untuk kelas A, kegiatan yang dilakukan tuh beresiko tinggi, misalnya pengisian wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Bisa juga untuk penyambungan secara aseptik. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara LAV atau laminar airflow dengan kecepatan 0,36 sampai 0,5 meter per detik. Contohnya pembuatan dan pengisian aseptik. Untuk kelas B, kegiatannya untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas C itu melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Contohnya pembuatan larutan. Untuk kelas D melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Itu contohnya penanganan komponen setelah pencucian. Kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya. Kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal. Itu sebagai nilai acuannya. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tertinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan.
Misalnya bahan yang bersifat patogenesis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau bakteri hidup. Dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Kedua, hendaklah dibuktikan bahwa pola aliran udara tidak menimbulkan resiko kontaminasi. Misal, adanya perhatian hendaklah diberikan untuk memastikan bahwa aliran udara tidak menyebarkan partikel dari personel yang menimbulkan partikel, kegiatan, atau mesin ke zona yang mempunyai resiko lebih tinggi terhadap produk. Yang ketiga, sistem peringatan hendaklah tersedia untuk mengindikasikan kegagalan pasokan udara. Indikator perbedaan tekanan udara hendaklah dipasang di antara area di mana hal tersebut sangat penting. Perbedaan tekanan udara ini hendaklah dicatat secara teratur atau didokumentasikan. Kriteria yang nomor 4 adalah suhu dan kelembapan ruangan hendaklah dijaga pada tingkat yang tidak menyebabkan personil berkeringat secara berlebihan dalam pakaian kerjanya. Yang kelima, sistem mekanis atau elektris untuk komunikasi lisan dari dan ke area kegiatan steril hendaklah didesain dan dipasang dengan tepat sehingga mudah dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif. Yang keenam, area bersih untuk kegiatan produksi steril tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengujian sterilitas dan pengujian mikrobiologis lainnya. Dan yang terakhir, pertimbangan perlu diberikan untuk membatasi akses yang tidak diperlukan ke area pengisian kritis. Misal zona pengisian kelas A dengan memasang penghalang fisik. Standar personil dalam ruang bersih. Secara prinsip, sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan dalam pembuatan obat yang benar. Maka dari itu, industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugasnya. Tiap personil hendaklah memahami tanggung jawab masing-masing dan dicatat tugasnya. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPUB serta telah memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan, termasuk instruksi mengenai higien yang berkaitan dengan pekerjaannya. Secara umum, industri farmasi hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil hendaklah tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindarkan resiko terhadap mutu obat. Industri farmasi harus memiliki struktur organisasi, tugas spesifik dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Tugas mereka boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Hendaklah aspek penerapan CPUB tidak ada yang terlewatkan ataupun tumpang tindih dalam tanggung jawab yang tercantum pada uraian tugas. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptis. Inspeksi dan pengawasan hendaklah dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Personil yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk.
Semua personil termasuk bagian pembersihan dan perawatan yang akan bekerja di area tersebut hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higien dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misalnya kontraktor bangunan atau perawatan yang harus masuk ke dalam area bersih, maka perhatian khusus hendaklah diberikan dengan instruksi dan pengawasan. Staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba, selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku, the current manufacturing process, hendaklah tidak memasuki area produk steril, kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. Standar higienis perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaklah diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Tindakan yang diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaklah diputuskan oleh personil kompeten yang ditunjuk. Penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaknya tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk setiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril perlu disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Arloji, kosmetika, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaklah mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencangkup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaknya mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian ini hendaklah nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. Pakaian dan mutunya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Pakaian tersebut hendaklah dipakai sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi produk dari kontaminasi. Pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini hendaklah mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencuci pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan resiko pelepasan partikel. Hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses yang terbatas. Pakaian kerja yang dipersyaratkan untuk setiap kelas sebagai berikut. Untuk kelas A dan B, yang pertama adalah penutup kepala hendaklah menutupi seluruh rambut. Jika relevan memiliki janggut dan kumis, juga harus menutupinya. Yang kedua, penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Yang ketiga, penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan, serta model tersusun atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher yang tinggi hendaklah dikenakan. Yang keempat, hendaklah dipakai sarung tangan plastik atau karet steril
yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau desinfeksi. Yang kelima, ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Yang terakhir, pakaian pelindung ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Terdapat 3 persyaratan pakaian kerja untuk kelas C. Yang pertama, rambut dan jika relevan memiliki janggut dan kumis, hendaklah ditutupi. Yang kedua, pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, serta memiliki leher yang tinggi, dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Yang terakhir, pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Persyaratan untuk kelas D, yang pertama adalah rambut dan jika relevan memiliki janggut, hendaklah ditutupi. Yang kedua, pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Yang ketiga, perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Standar gowning dalam ruang bersih. Gowning atau alat perlindungan diri dibedakan untuk masing-masing kelas yang berbeda pula. Kelas E merupakan kelas yang paling luar, namun tetap membutuhkan perlindungan. Selanjutnya, kelas D sampai kelas A. Semakin menuju ke kelas A, maka akan semakin steril ruangan tersebut. Berikut spesifikasi kebersihan atau sterilisasi terkait APD yang digunakan. Standar gowning untuk kelas D dan E. Kedua kelas ini mengcover area yang sama, yakni harus menutup semua jenis rambut, bulu kumis, janggut, dan sebagainya. Baik dengan menggunakan kain penutup kepala yang menyatu dengan pakaian ataupun yang terpisah. Sedangkan untuk kumis dan janggut perlu dicukur bersih agar tidak melubangi masker yang digunakan. Pakaian yang digunakan juga mengcover badan secara menyeluruh, serta dilengkapi pula dengan zipper. Ditambah lagi, sepatu dan sarung tangan yang digunakan adalah harus bersifat waterproof atau tahan air. Khusus sepatu, perlu ditambahkan penutup sepatu berupa plastik steril untuk menghindari kontaminasi dari alas sepatu. Untuk kelas C, jenis alat perlindungan diri yang digunakan adalah jenis pakaian model terusan. Sedangkan bagian pergelangan tangan diikat, serta pakaian mencapai bagian leher. Pakaian juga sebaiknya bebas serat, serta sepatu yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk standar gowning di kelas A dan B, maka jenis-jenis alat perlindungan diri yang digunakan harus bersifat waterproof, tidak tembus partikel hingga ukuran mikron tertentu, serta menutupi area tubuh secara keseluruhan. Setelah menggunakan pakaian model terusan dengan pergelangan tangan yang bisa diikat dan mencakup hingga bagian leher, Anda juga harus menggunakan sarung tangan atau safety glove, penutup kepala, dan pelindung wajah atau face mask. Gunakan pula penutup kaki dan sarung tangan sesuai standar yang berlaku. Cara pemakaian baju alat perlindungan diri yang benar adalah bagian ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki, begitu juga ujung lengan agar diselipkan ke dalam sarung tangan. Kemudian, pakaian yang digunakan harus teruji untuk menahan partikel dari tubuh agar tidak keluar, serta partikel dari luar tubuh agar tidak masuk atau mengenai tubuh. Untuk perlindungan yang lebih baik, beberapa prosedur memerlukan pelindung mata atau safety goggle. Khusus untuk kelas A, terdapat opsi alat perlindungan diri yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan, yakni alat perlindungan diri sekali pakai. Meski demikian, ada pula pakaian APD yang bisa dicuci
dapat digunakan ulang. Namun, khusus untuk penggunaan di rumah sakit, proses pencucian APD dan pembuangan APD sekali pakai memerlukan tempat terpisah untuk meminimalkan